sahabat cerita puisi dimanapun berada, kita ulas cerita film terbaru tahun 2022. Judulnya Vikram Vedha. Film ini dibintangi aktor ternama India, yaitu Hrithik Roshan yang masih mempesona. Film ini request dari akun Sulhanham dan Iqlalia. Untuk request film lainnya, sabar dulu ya. Seperti requestnya akun Rianto Bakri, Sofia Monica, Iren Amira, Pendekar Gaming, Rival Zain, Yanti Nur Aulia, dan lain-lain. Kepolisian Uttar Pradesh India telah membentuk satuan tugas khusus untuk melenyapkan kelompok gangster yang dipimpin orang bernama Vedha. Satuan tersebut beranggotakan polisi terpilih yang dipimpin Inspektur Senior Polisi atau SSP Abbas. Salah seorang pentolan tim tersebut adalah SSP Vikram yang diperankan Saif Ali Khan. Vikram dan Abbas merupakan sahabat dekat. Saat ini kepolisian akan melakukan penggerebekan. Abbas telah mendapat informasi valid tentang keberadaan anak buah Vedha yang bersembunyi di sebuah bangunan. Penggerebekan pun dimulai. Tembak-menembak antar polisi dan gangster terjadi secara brutal. Polisi memang tidak berniat menangkap penjahat. Mereka membunuh semua orang. Vikram yang paling ganas menghabisi penjahat. Dia tidak menyisakan satu orang pun meski sudah memohon ampun. Semua anak buah Vedha di tempat itu terbunuh. Namun ada satu mayat yang wajahnya asing. Mayat itu juga tidak memiliki senjata seperti yang lain. Polisi tidak ingin dicap melanggar HAM atau membunuh orang tidak bersalah. Oleh karena itu, Vikram bersama satuannya berinisiatif melakukan manipulasi di TKP. Mayat yang tidak memiliki senjata itu ditaruhkan pistol. Polisi bernama Prabhakar juga sengaja dilukai, seolah-olah terkena tembakan musuh. Vikram sama sekali tidak pernah merasa bersalah membunuh siapapun yang dianggap penjahat. Istrinya, pria yang seorang pengacara, tidak senang dengan pembunuhan yang dilakukan polisi. Morning, sir. Vikram. Vikram kemudian bertemu atasannya, IG Surender. Abbas selaku ketua tim tidak bisa ikut karena harus membawa anaknya ke rumah sakit. Surender mengapresiasi keberhasilan tim. Informasi yang diterima Surender, Vedha akan datang menemui keluarga korban yang berduka. Vikram datang ke rumah salah satu korban untuk mencari informasi terkait Vedha. Namun hasilnya nihil. Dia justru ingin dibunuh oleh salah satu anak korban. Untung saja Vikram sigap menghadapinya. Vikram memaafkan pemuda yang ingin balas dendam itu. Vikram memaafkannya karena yakin pemuda itu bukan orang jahat. Vikram mengaku bisa menilai seseorang itu jahat atau tidak dari sorot matanya. Itulah yang membuat Vikram selalu tidur nyenyak setelah membunuh. Dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Berbeda halnya dengan Abbas yang sering dihantui rasa bersalah. Abbas takut dosanya berdampak buruk bagi anaknya yang sedang sakit. Apalagi Abbas merupakan pimpinan satuan khusus itu. Besoknya kepolisian mendapat informasi intelijen tentang kemunculan Vedha di wilayah Mirza Mandi, Lucknow. Strategi penangkapan disiapkan. Polisi mengerahkan kekuatan penuh karena masyarakat di sana siap mati melindungi Vedha. Hal mengejutkan terjadi. Orang yang ingin ditangkap justru datang sendiri ke kantor polisi. Ya, Vedha yang diperankan si ganteng maco Hrithik Roshan datang untuk menyerahkan diri. Vedha langsung ditahan dan dimasukkan ke ruang interogasi. Anehnya, Vedha tidak mau bicara satu patah kata pun terkait alasannya menyerahkan diri. Banyak petugas yang memaksanya buka mulut. Vedha tetap saja diam mematung. Giliran Vikram masuk ruang interogasi. Gaya Vikram cukup unik. Dia tidak bicara apapun mengikuti gaya Vedha. Vikram membiarkan keheningan yang bicara. Karena diam, sesungguhnya teriakan yang paling keras membahana. Akhirnya Vedha sendiri yang mulai membuka obrolan. Vedha menyukai gaya Vikram. Sikap Vedha cukup bersahabat, tapi tidak dengan Vikram. Vikram tidak suka berbasa-basi. Dia menanyakan alasan Vedha muncul menyerahkan diri. Vedha mengaku ingin menceritakan kisah hidupnya kepada Vikram. Jangan sampai Vikram terus-terusan menganggap diri orang baik layaknya Rama. Padahal kenyataannya Vikram telah membunuh lebih banyak orang dibandingkan Vedha yang dianggap sebagai rahwana. Vikram enggan mendengar cerita seorang gangster. Menurutnya sudah basi. Tapi Vedha ngotot karena ceritanya diyakini menarik.
Veda pun mulai bercerita tentang kehidupannya 13 tahun lalu di daerah Kanpur. Veda bekerja menjadi anak buah gangster Parasuram. Suatu hari, geng lain berani menculik anak orang kaya berpengaruh di Kanpur untuk meminta tebusan. Parasuram sangat marah daerah kekuasaannya dimasuki pihak lain. Harga dirinya seperti diinjak-injak. Veda menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah itu, namun tidak dipedulikan oleh Parasuram karena Veda dinilai tidak bisa melakukan apa-apa. Veda yang ingin menjadi orang besar tidak tinggal diam. Dia mengajak teman-temannya untuk menyerang geng penculik. Veda sangat hebat dalam bertarung. Anak yang diculik berhasil diselamatkan. Orang tua anak itu sangat bersyukur. Nama Veda dan bosnya Parasuram jadi baik di masyarakat. Itulah yang membuat Veda mulai dekat dengan Parasuram. Di luar rumah Parasuram, banyak anak-anak dikumpulkan oleh orang bernama Bablu. Anak-anak di sana biasa dimanfaatkan untuk peredaran narkoboy, karena jika anak-anak tertangkap, tidak akan dihukum polisi. Mereka tinggal memberikan alasan barang itu ditemukan di jalan. Anak-anak juga diharuskan melapor jika ada polisi yang datang. Veda yang keluar dari rumah Parasuram kaget melihat adik kandungnya Satak ada di sana. Veda langsung mengajak adiknya pulang. Satak dilarang terlibat kejahatan. Bablu mengingatkan Veda untuk tidak ikut campur. Bisnis narkoboy milik Siva Prasad yang merupakan orang dekat Parasuram. Veda tidak peduli. Satak dan temannya yang bernama Canda diajak pulang. Veda memang orang jahat, tapi dia tidak menginginkan Satak mendekati dunia hitam. Satak diminta fokus belajar, apalagi Satak sangat jenius dalam bidang matematika. Selanjutnya Veda harus pergi ke kota Lucknow selama 3 hari untuk urusan pekerjaan. Satak diingatkan agar tidak terlibat kejahatan. Keesokan harinya, polisi datang melakukan penggerebekan. Prasad dan Bablu mengamankan narkoboy ke anak-anak. Satak dan Canda yang akan pergi ke sekolah juga diberikan narkoboy oleh Bablu. Satak menolak keras, tapi Canda bersedia mengambilnya demi upah 100 rupiah. Kecerobohan Canda membawa masalah. Mereka tertangkap polisi. Satak mengungkapkan jika barang itu diberikan oleh Bablu. Polisi pun menangkap Bablu dan menghajarnya. Namun tidak lama dilepas juga. Siva Prasad marah karena ada anak yang berani melawan. Jika dibiarkan, anak-anak lain bisa ikut membangkang. Prasad meminta Bablu untuk memberi hukuman kepada Satak. Bablu bergegas mencari Satak yang sedang bermain dengan Canda. Bablu menusuk tangan Satak sebagai tanda karena berani membangkang. Veda yang sudah pulang ke rumah tidak terima adiknya disakiti seperti itu. Veda berjanji kepada Satak jika hal serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Ucapan Veda mengisyaratkan siap balas dendam melakukan pembunuhan. Tiba-tiba Veda menghentikan ceritanya. Dia mengajukan pertanyaan kepada Vikram. Katakan Pak, siapakah yang harus saya bunuh? Apakah Siva Prasad yang memberi perintah atau Bablu sebagai pelaku? Tanya Veda. Vikram tertegun dengan pertanyaan seperti itu. Dia sih tidak peduli dengan kisah hidup Veda. Namun jika dirinya berada di posisi Veda, Vikram akan membunuh Prasad selaku pemberi perintah. Ternyata itulah yang dilakukan Veda. Orang yang dia bunuh adalah Siva Prasad. Cerita Veda tidak berlanjut karena pengacaranya sudah datang. Dan pengacara yang disewa Veda adalah Priya, istri Vikram sendiri. Tentu saja Vikram jadi kaget. Apalagi Priya membawa surat jaminan untuk membebaskan Veda. Kepolisian tidak memiliki hak menahan Veda karena belum terbukti bersalah. Vikram kecewa dengan istrinya yang mau membela seorang kriminal berbahaya. Pria diminta melepas kasus tersebut, namun tidak diindahkan. Amarah Vikram membuat pria kaget dan terkena percikan minyak goreng. Tangannya terluka. Vikram menghubungi sahabatnya, Abbas, agar berbicara dengan pria. Bagaimanapun juga, Abbas lah yang dulu memperkenalkan pria. Namun Abbas mengaku tidak bisa datang. Abbas telah menerima telepon dari seorang wanita bernama Canda yang menemukan narkoboy di sebuah pabrik. Pikiran Vikram tiba-tiba mengingat cerita Veda tentang Satak yang pernah ditusuk tangannya oleh Bablu. Luka itu pasti berbekas seperti tangan pria yang terkena percikan minyak goreng panas. Bekas luka di tangan sempat dilihat Vikram pada salah satu mayat yang dia tembak beberapa hari lalu. Setelah foto mayat itu dilihat lagi, Vikram baru menyadari jika mayat itu adalah Satak, adik kandung Veda.
Firasat Fikram langsung buruk. Besar kemungkinan munculnya Veda untuk balas dendam atas kematian adiknya. Itu artinya nyawa Abbas dalam bahaya. Apalagi Abbas memberitahu jika ada seorang wanita bernama Chanda menelponnya. Chanda adalah teman kecil Satak. Nomor telepon Abbas sudah tidak bisa dihubungi. Situasi itu dilaporkan ke atasannya, IG Surendar. Abbas pasti menjadi target Veda selaku ketua satuan khusus polisi yang membunuh Satak. Fikram bergegas menyusul Abbas ke pabrik. Beberapa mayat tergeletak di sana. Salah satunya seorang wanita. Fikram terlambat. Dia menemukan Abbas sudah tidak bernyawa. Fikram sangat syok melihat fakta itu. Hati Fikram semakin terpukul ketika kabar duka itu harus disampaikan ke pihak keluarga. Tanpa bisa berkata apa-apa, istri Abbas mengetahui apa yang terjadi. Fikram tidak tega menyaksikan duka mendalam yang harus ditanggung anak dan istri Abbas. Mayat Abbas kemudian dikubur layaknya seorang muslim dengan kehormatan negara. Orang yang bertanggung jawab atas kematian Abbas harus mendapat hukuman setimpal. Fikram menghadap langsung ke komisaris polisi jika pembunuh Abbas adalah Veda. Namun pria juga ada di sana selaku pengacara Veda. Pria memiliki bukti jika Veda tidak terlibat. Veda sedang ada di tempat lain pada saat pembunuhan Abbas terjadi. Fikram semakin kesal dengan istrinya. Fikram dan tim tetap menargetkan Veda untuk segera ditangkap. Mereka memang belum bisa mendeteksi keberadaan Veda, tapi pria pasti mengetahuinya. Diam-diam, Fikram menyadap handphone istrinya sendiri. Saat itu, pengacara senior pria menelpon untuk mempersiapkan surat jaminan dari pengadilan sebagai langkah antisipasi. Mengingat Veda sudah ditargetkan polisi atas kematian Abbas. Pria pergi membawa berkas yang perlu ditandatangani Veda. Fikram dan pasukannya mengekori secara diam-diam. Rupanya pria hanya menitipkan berkas itu ke utusan Veda. Polisi mengikuti anak buah Veda yang masuk ke wilayah Mirza Mandi. Fikram yakin Veda bersembunyi di sana. Polisi memeriksa semua isi rumah karena masyarakat di sana melindungi Veda. Kedatangan polisi sudah diketahui Veda. Dia bergerak pergi meninggalkan Mirza Mandi dengan santai. Fikram yang cerdas mampu menemukan Veda. Hujan pun sudah turun untuk menambah dramatisnya situasi. Fikram menghajar Veda tanpa memberikan perlawanan. Veda sengaja tidak melawan dan mempersilahkan Fikram memukulnya. "Kenapa kamu bunuh Abbas? Kenapa?" teriak Fikram penuh amarah. Fikram terus menghajar Veda, bahkan ingin membunuh Veda dengan pistolnya. Namun karena banyak masyarakat yang melihat mereka, Veda yang menyarankan agar Fikram memborgolnya saja. Veda tetap santai meski sudah diborgol, padahal Veda akan dibunuh. Fikram membawa Veda ke tengah hutan. Fikram sudah siap melepaskan tembakan. Veda pasrah jika harus mati, tapi dia meminta agar dikabulkan keinginan terakhirnya. Keinginan itu adalah menceritakan sebuah kisah lagi. Veda bercerita kisah hidupnya 3 tahun lalu di Lucknow. Saat itu Veda masih menjalani kehidupan sebagai anak buah para suram. Sekelompok gangster asal Mumbai datang menyerangnya. Veda dengan mudah menghadapi mereka. Satak yang sudah dewasa juga membantu Veda. Namun kemampuan bertarung Satak sangat lemah. Dia yang justru dihajar musuh. Tapi Veda tidak membiarkan siapapun menyakiti adiknya. Para penyerang dibuat kabur. Satak khawatir dengan bahaya yang selalu mengintai kakaknya. Veda diajak untuk berbisnis saja. Satak menjamin bisa memberikan keuntungan. Veda mengaku tidak bisa meninggalkan dunia gangster yang menjadi hobinya. Meski begitu, dia setuju memberikan modal. Mereka kemudian mendirikan perusahaan keuangan. Mengingat Satak adalah jagoan matematika. Rupanya para suram juga tertarik berinvestasi di perusahaan Satak jika memang menguntungkan. Masalah yang tidak diduga muncul. Uang para suram dibawa kabur oleh Chanda. Sejak kecil, Chanda memang gila uang. Awalnya Satak dan Veda mengira Chanda diculik. Mereka panik mencari Chanda. Para suram juga meminta uangnya dikembalikan. Tidak lama, Chanda sendiri yang menghubungi Satak. Chanda mengakui kehilafannya. Cinta Chanda untuk Satak jauh lebih berharga dibandingkan uang. Chanda pun kembali dengan uang itu. Veda marah besar dengan kelakuan Chanda.
Satak berdiri melindungi kekasihnya. Satak siap mati demi Canda. Akhirnya Veda memaafkan Canda demi Satak. Veda kemudian mengembalikan uang Parasuram. Tapi Parasuram tidak bisa mengampuni orang yang berani mencuri uangnya. Parasuram memerintahkan Veda untuk membunuh Canda. Veda menghentikan sejenak ceritanya. Dia bertanya lagi kepada Vikram, apa yang akan dilakukan Vikram jika berada di posisi Veda? Jika Veda membunuh Canda, hati Satak akan hancur. Tapi jika tidak, Veda harus siap menghadapi bosnya sendiri. Saya akan berdiri untuk Satak dan berani melawan Parasuram. Lagi pula Satak tidak bersalah, jawab Vikram. Jawaban Vikram sangat tepat. Tiba-tiba Veda memukul Vikram dengan batu. Veda telah melakukan persis seperti pemikiran Vikram. Satak dan Canda dikirim ke Mumbai agar nyawanya selamat. Veda menanggung konsekuensinya dengan berperang habis-habisan melawan geng Parasuram. Tapi polisi justru membunuh Satak yang tidak bersalah. Jika Vikram ingin mengetahui tentang kematian Abbas, Vikram diminta menyelidiki kematian Satak. Veda pergi meninggalkan Vikram yang mulai dihantui rasa bersalah. Vikram menyadari telah membunuh Satak yang tidak bersalah. Sementara Veda bertemu dengan pria. Veda menceritakan alasannya menargetkan Vikram karena hanya Vikram yang mampu memberikan jawaban atas kebenaran tentang kematian Satak. Saya memang penjahat, saya akui itu. Tapi Satak anak yang baik. Kenapa polisi malah membunuhnya? Saya sengaja melibatkan Anda juga dalam masalah ini agar bisa menjembatani saya dan Vikram, ujar Veda. Vikram bersama timnya mulai menyelidiki penyebab sebenarnya atas kematian Satak dan Abbas. Untuk apa juga mereka datang ke kota Lucknow dan mati? Vikram menduga ada by design yang dilakukan pihak tertentu. Kecurigaan Vikram semakin kuat setelah melihat foto mayat Canda. Wanita itu memiliki beberapa bekas luka. Seseorang telah menculik dan menyiksa Canda. Makanya Satak datang ke sini. Lalu ada orang yang memberikan informasi kepada Abbas tentang keberadaan anak buah Veda. Yang ternyata Satak juga di sana, jelas Vikram. Vikram mengajak anggotanya mencari informan itu. Anehnya, gerakan Vikram sudah terbaca lawan. Informan yang dicari ditemukan sekarat dan meninggal dibunuh seseorang. Ketajaman otak Vikram membuatnya bisa mengenali pembunuh yang merupakan gangster Mumbai. Vikram menghajarnya agar mau buka mulut siapa yang menyuruhnya. Pembunuh itu tetap bungkam dan ingin menusuk Vikram. Tiba-tiba anak buah Vikram, Iqbal, datang menembak pembunuh itu. Vikram tidak bisa mendapat informasi apapun. Untungnya Vikram menemukan sebuah kunci kamar milik pembunuh. Setelah ditelusuri, di kamar itu ada rokok yang mengandung narkoboy. Vikram yakin pemilik rokok itu adalah anak buah Veda yang bernama Bablu. Veda sudah bercerita tentang Bablu yang mengurus bisnis narkoboy. Itu artinya Veda dihianati anak buahnya sendiri selama ini. Vikram masih bingung keterkaitan Bablu dengan kematian Satak dan Abbas. Vikram meminta bantuan pria agar bisa berkomunikasi dengan Veda. Pria pun membantu suaminya. Melalui sambungan telepon, Vikram mengungkapkan jika orang yang menjadi lalat di kelompok Veda adalah Bablu. Bablu yang menyewa geng Mumbai dan mempermainkan polisi untuk menghabisi Veda. Mengetahui itu, Veda bergegas menyerang tempat Bablu. Para preman yang berjaga dibunuh. Bablu kemudian dibawa ke tempat Abbas dan Canda terbunuh. Di sanalah Bablu mengakui semuanya. Dia memang dalang utama. Vikram baru tiba di lokasi. Dia melaporkan perkembangan terbaru kepada atasannya. IG memerintahkan Vikram untuk membunuh Veda dan juga Bablu. Veda sedang mengobrol dengan Bablu ketika Vikram menodongkan senjata dari belakang. Veda tetap santai menghadapi Vikram. Lalu tiba-tiba Veda membunuh Bablu. Tindakan Veda membuat Vikram geram. Vikram sangat butuh keterangan Bablu terkait pembunuhan Abbas. Namun Veda menegaskan jika pelakunya bukan Bablu. Untuk membuat Vikram memahami masalah secara utuh, Veda sekali lagi menawarkan cerita hidupnya. Dan cerita ketiga Veda pun dimulai. Veda sudah tidak bekerja untuk Parasuram lagi. Dia membentuk geng sendiri. Veda menjadi gangster paling disegani setelah membunuh seorang MLA atau wakil rakyat di tempat keramaian. Satak yang sudah hidup bahagia bersama Canda di Mumbai tetap khawatir dengan keselamatan kakaknya. Veda memastikan semuanya akan baik-baik saja.
Itulah pertemuan terakhir Veda dengan Satak. Setelah bertemu Satak, Veda kembali ke Lucknow. Gengnya semakin berkembang dengan senjata yang dimiliki. Veda menjadi gangster yang menguasai kota Lucknow. Kemajuan pesat Veda tidak disukai Bablu yang lebih senior dalam dunia gangster. Bablu bosan menjilat kepada Veda. Karena itulah Bablu tidak hanya menyewa gangster Mumbai, tapi juga menyuap polisi untuk melenyapkan Veda beserta anak buahnya. Bablu memiliki harta berlimpah dari bisnis narkoboynya. Banyak orang-orang dekat Veda dibunuh polisi. Vikram sendiri yang merupakan polisi jujur dan tegas tidak menyadari diperalat. Tapi sahabatnya, Abbas, menerima suap dari Bablu untuk melenyapkan seluruh geng Veda. Cerita Veda selesai. Vikram dibuat terperangah. Dia seperti tidak percaya sahabatnya yang dikenal polisi jujur menerima suap dari penjahat. Veda memberitahu jika Abbas rela melakukan itu karena butuh uang besar untuk pengobatan anaknya. Sementara gaji sebagai polisi sangat kecil. Vikram tetap tidak percaya. Abbas pasti akan memberitahunya jika ada masalah. Vikram tidak menyadari jika kejujurannya membuat Abbas merahasiakan banyak hal. Vikram terlalu jujur yang memandang sesuatu hanya hitam putih, benar dan salah. Keyakinan Vikram mulai goyah tentang baik dan buruk. Abbas memang salah menerima suap, tapi itu terpaksa dilakukan demi anaknya. Vikram jadi frustasi dan membiarkan Veda kabur. Tidak lama, IG dan anggota satuan khusus datang ke lokasi. IG memarahi Vikram karena membiarkan Veda melarikan diri. Vikram tidak ingin disalahkan. Vikram memberitahu IG jika Abbas telah menerima suap dari Bablu. Tapi Vikram yakin Abbas telah menyesali tindakannya. Karena itulah Abbas datang ke pabrik untuk membebaskan Chanda yang telah diculik. Saat itulah Abbas dan Chanda terbunuh. Penjelasan Vikram tidak sesuai dengan hasil otopsi dan penyelidikan. IG menegaskan jika Abbas terbunuh dari pistol milik Chanda. Vikram malah mulai meragukan IG dan semua anggota satuan khusus. Jangan-jangan mereka juga telah menerima suap dari Bablu. Vikram baru menyadari ucapan Veda tentang gaji polisi. Anggota tim ada yang sudah membeli motor baru, menyekolahkan anak mereka di tempat mahal, dan lain-lain. Mana mungkin semua itu bisa dilakukan dari gaji yang sangat kecil. IG juga memiliki banyak harta. Kecurigaan Vikram semakin kuat karena pistol ada di tangan kanan Chanda. Padahal berdasarkan cerita Veda, Chanda orang kidal. Vikram yakin IG telah merekayasa TKP seperti yang biasa dilakukan polisi. IG tertangkap basah, dia tidak bisa mengelak lagi. IG bicara jujur tentang semuanya. Target utama IG adalah membunuh Veda agar bisa mendapat uang besar dari Bablu. Untuk mewujudkan itu, preman diminta menculik Chanda. Dengan begitu, Satak akan datang ke Lucknow. Polisi kemudian membunuh Satak agar Veda keluar dari persembunyian. Rencana itu justru ingin dirusak oleh Abbas yang sudah menyadari kehilafannya. Itulah alasan IG membunuh Abbas. Ya, IG lah yang menembak Abbas. Vikram langsung menodongkan senjata ke IG. Vikram benar-benar merasa telah dihianati. Anak buah Vikram, Iqbal, justru menembak Vikram. Hampir saja Vikram terbunuh andaikan Veda tidak datang sebagai penyelamat. Tembak-menembak jarak dekat terjadi. Kali ini polisi terhebat dan gangster terkuat bersatu. Vikram dan Veda bekerja sama membunuh semua polisi korup. IG juga ditembak mati oleh Vikram. Tinggal 2 orang yang bernafas di lokasi, yaitu Vikram dan Veda. Keduanya saling todongkan senjata. Giliran Vikram yang bertanya kepada Veda, apa yang harus dilakukan Vikram? Apakah membunuh Veda yang seorang kriminal atau melepasnya karena telah menyelamatkan Vikram? Veda menjawab pertanyaan itu dengan tertawa. Film pun berakhir di sana. Silakan penonton simpulkan sendiri endingnya. Akhir yang penuh tanda tanya seperti dalam film Tamil aslinya. Sudah dulu ya, sampai jumpa.